Amin. Kemudian kami informasikan juga kepada jamaah yang ingin berinfak dan berwakaf tanah untuk pembangunan Madrasah Internasional Boarding School Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi. Kepada jamaah yang ingin berinfak dan berwakaf tanah bisa langsung ke Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah ba'da zuhur yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Mursalim MAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil'atisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء وإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم wa nasu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan para pemirsa radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan hidayah sehingga masih kita hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Islam, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup, meluangkan rezeki kita, mensehatkan kita, memanjangkan umur kita insyaallah, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi husnul khatimah insyaallah. Pada siang hari ini dalam pengajian tafsir saya ingin mengangkat satu tema tentang hukum mendoakan jelek kepada orang yang zalim. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 148-149 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Jadi Allah tidak senang, tidak menyukai orang yang senantiasa atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya, secara terang-terangan. Illa man zulima wa kana Allahu samian alima. Kecuali orang-orang yang dizalimi, wa kana Allah sami'an alima. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. In tubadu khairan aw tukhfu.
jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan, au ta'fu, atau memaafkan sesuatu kesalahan, au ta'fu an su'in, memaafkan suatu kesalahan, wa innallaha afuwan qadira, sesungguhnya Allah pemaaf lagi maha kuasa. Secara sekilas ayat ini, kalau hanya kita berhenti la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan orang secara terus terang. Oleh sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini bermakna bahwa orang tidak boleh mendoakan yang jelek kepada orang yang lain. Tapi Allah menyambung ayatnya, illa man zulima, kecuali orang-orang yang dizalimi. Jadi dalam tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir disebutkan, la yuhibbullahu an yad'u ahadun ala ahadin la yakuna mazluman. Allah tidak menyukai seseorang berdoa buruk terhadap orang lain kecuali orang yang terzalimi. Wa innahu arhasu lahu an yad'u ala man zalamahu wa in sabara khairullah. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, karena merupakan kebolehan baginya untuk melakukan kecelakaan terhadap orang yang menzaliminya, meskipun sabar lebih baik baginya. Jadi ketika ada orang yang dizalimi, dikata-katai dalam bentuk perkataan-perkataan, misalnya, semoga kamu jatuh, semoga kamu bangkrut. Ya, karena mungkin kebenciannya orang itu kepada kita, kemudian dia mengucapkan, mendoakan semoga kamu gagal. Nah, kalau dalam ayat ini, karena kita merasa terzalimi dengan ucapan-ucapan, karena kita merasa terzalimi dengan ucapan-ucapan itu, oleh Allah mengatakan boleh saja kita mengucapkan atau membalas doa itu dengan doa yang setimpal. Kalau menurut pendapat ulama-ulama tafsir menyebutkan boleh, tapi hati-hati, dibolehkan di sini bukan berarti bahwa wajib, tapi hanya alternatif, boleh tidak, boleh iya. Makanya di ayat selanjutnya, wa in tubdu khairan aw tuhfu aw ta'fu ansu, artinya adalah memaafkan jauh lebih bagus daripada membalasnya. Ketika kita balas, jangan melebihi daripada apa yang dia lakukan kepada kita ketika kita merasa terzalimi. Bahkan ada sebuah riwayat, sebenarnya Nabi mengajarkan juga sebenarnya, tapi ini sebuah hal yang sangat terpaksa. Misalnya ada sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi pernah berdoa begini, Allahumma waliya min amri hazi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaiha fashfuq alaih. Rawahu Muslim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, berarti ini hadis ini terkait dengan kepada para pemimpin ini. Rasulullah mengingatkan, hati-hati Anda jadi pemimpin. Ya, kata Rasulullah, ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, farafaqah bihim, yang kemudian ia menyayangi mereka, farfuq bihi, maka sayangilah orang yang memimpin itu. Jadi kalau seorang pemimpin
Tapi pemimpin itu bukan hanya presiden yang memimpin suatu wilayah, termasuk kita juga di keluarga kita adalah pemimpin. Ya, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Mungkin juga ya di masjid ini siapa pemimpinnya, ketua yayasannya, ketua takmirnya. Kalau dia menyayangi, dia cara memimpinnya dengan baik, kata Rasulullah, farfuk bihi, sayangilah juga dia. Tapi ingat, wa man syaqqa alaihi fashfuq alaihi, kata Rasulullah. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Berarti ini ada juga sebenarnya dasarnya bahwa Nabi pernah mengucapkan, tapi ini tidak menunjuk kepada seseorang, hanya mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, sebenarnya boleh kita mendoakan. Tetapi ya oleh sebagian ulama kita seperti Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, sebenarnya memaafkan jauh lebih baik. Bahkan beliau mengatakan sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Dampaknya. Karena bayangkan kalau ada orang misalnya ngata-ngatai kita, kamu penjahat, padahal kita ini bukan orang, ya biasa saja lah. Terus kita balas, kamu juga. Ya, terus dibalas lagi. Nah ini kan akibatnya kalau kita saling balas membalas, apa artinya? Terjadilah bisa jadi terjadi sebuah pertengkaran secara fisik. Ya kalau masih kata-kata oke lah, tapi secara fisik dampaknya besar. Apalagi kalau misalnya antara satu warga, apalagi sekarang kan ada ini media sosial ini seringkali ini yang membuat kita antara satu kampung dengan kampung ada provokasi, padahal yang berbuat cuma satu, tidak ngaitkan yang lain, tapi orang yang mengedarkan berita ini ya mengompor-ngompori kan, akhirnya terjadilah. Nah ini artinya ulama kita melihat dari sisi dampak. Di samping juga itu kalau diucapkan, dibalas kepada di tengah-tengah orang banyak, apalagi misalnya ada anak-anak di situ kan bisa juga berdampak kepada anak itu. Orang tua saja bisa lakukan saling umpat-mengumpat di hadapan, apalagi ini kan. Artinya kebolehannya itu ya boleh-boleh saja, tapi ingat jangan membalas doa itu melebihi daripada apa yang diucapkan. Bahkan Nabi suatu ketika bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena ketika kita sebenarnya dimaki dalam bentuk ucapan, sebenarnya ada malaikat di samping kita. Suatu ketika Abu Bakar dimaki oleh salah seorang, maka pada saat itu Abu Bakar masih duduk. Abu Bakar dia balas satu kali, dimaki lagi. Terus tiba-tiba Abu Bakar berdiri, ditegurlah oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu berdiri ya Abu Bakar, karena kalau kamu berdiri maka setan akan menemani kamu, bukan lagi malaikat. Kenapa? Karena kalau kamu berdiri pasti akan kamu juga balas dengan melebihi daripada umpatan orang itu. Biasa kita rasakan Pak ya, kalau kita misalnya duduk dikata-katai mungkin masih diam, tapi kalau sudah berdiri muncul egonya, emosinya. Apalagi kalau sudah dibawa sukunya, wah ini yang bahaya ini. Saya suku Bugis. Waduh, ini kan bahaya Pak. Nanti kan dampaknya kepada, nah inilah ayat ini menyambung, untungnya disambung Pak. In tubadu khairan aw tuhbuhu aw ta'fu. Artinya menyembunyikan hal-hal seperti itu jauh lebih bagus, dan memaafkan jauh lebih bagus. Yang sampai kita ini mungkin saya tidak bisa juga membalas. Karena kenapa? Mungkin takut lah. Akhirnya setelah orang yang mengumpat saya, mengata-ngata saya sebarkan, saya ceritakan kepada keluarga. Akhirnya kan keluarga ini bisa juga panas. Apalagi masa itu dia kata-kata kamu tidak balas. Bilang takut kalau saya dikasih membalas bisa saya dipukul. Akhirnya apa? Kata Allah di sini adalah
jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan kesalahan itu, jauh lebih bagus. Jangan usahlah cerita. Tapi ini kadang-kadang susah juga, kita ini kan manusia. Nah ini kan biasa terjadi pertengkaran antara satu kelompok dengan satu suku, satu daerah, karena biasanya persoalan kecil saja. Persoalan kecil, karena itu dibesar-besarkan. Nah inilah. Oleh karena itulah, meskipun Rasulullah memberikan, tapi ada suatu ketika juga pada saat waktu yang lain, Nabi mengingatkan istrinya. Suatu saat Aisyah sulikalaha syai'un. Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengatakan suatu ketika barangnya dicuri. Kemudian Aisyah mengatakan faja'alat tad'u alaih. Kemudian dia mendoakan orang yang mencuri barangnya itu. Mendoakan mudah-mudahan orang yang mencuri barang saya itu kualat. Nah ini kan kata Nabi apa? La tusabbihi anhu. Jangan mendoakan kecelakaan orang yang mencuri barang Anda. Tapi ini kalau orang katakan wah susah juga ini ya. Nabi mengajarkan. Tapi kalaupun kita juga mau melakukan tidak ada masalah. Tapi jangan melakukan apalagi menambah-nambah daripada, apalagi melaknat lagi, mengumpat jauh lebih. Kalau misalnya orang itu mengatakan kamu pencuri, terus kita balas kamu juga pencuri, pembohong, tambah lagi 3, kan jadinya apa? Inilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah boleh, tetapi nah kalau kita sudah membalas satu kali masih terus, kita diam. Karena kalau kita diam masih terus kan pada akhirnya juga sendiri dia ibaratkan dia meludahi mukanya sendiri. Kan biasanya orang seperti itu kalau semakin dibalas semakin jadi-jadi. Makanya kalau sudah dibalas satu kali masih ini sudah diam. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ya kalaupun ada perasaan kita itu manusiawi. Makanya disinilah Allah memberikan suatu statement. Ayat ini sangat juga manusiawi. Ya kalaupun juga misalnya Nabi itu adalah seorang Nabi, tapi Nabi memberikan contoh. Minimal lah kita bisa. Kalau tidak bisa 100% ya dibawa. Atau ya paling tidak lah kita berusaha. Kalaupun kita membalasnya satu kali sudah. Kalau dibalas lagi, biasanya kan kalau orang sudah tidak dibalas lagi akan diam tuh. Artinya kita Allah memberikan ini agar supaya juga memberikan bukti bahwa Islam ini juga kita ini punya harga diri. Ya, artinya membuktikan bahwa kita ini punya harga diri. Tapi kalau kita seperti di Indonesia kan ada hukum positif. Kalaupun misalnya kita tidak bisa khawatir bahwa kalau saya lakukan ini terjadi pertengkaran dan sebagainya, kita bisa laporkan ke polisi. Ada kan undang-undang penghinaan. Macam-macam kan ada sekarang Pak. Jangan khawatir. Kalau Bapak tidak bisa misalnya ini, lapor aja ke polisi. Tapi kan memang juga kalau dilapor ke polisi kan juga ribet sekali kan. Mau dipanggil mungkin padahal kita ada urusan kerjaan, dipanggil lagi polisi bisa berkali-kali sih dan lain sebagainya. Ya kalau memang masih diminimalisir, bisa diperkecil agar supaya tidak sampai ini kita diam. Dalam artian diam bukan berarti mengalah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ada yang diajarkan oleh ucapan Ja'far As-Shadiq. Dia menyatakan begini, siapa yang memaki kamu maka katakanlah kepadanya, jika makian kamu benar maka aku kumohon semoga Allah mengampunimu, dan bila makianmu salah maka aku bermohon semoga Allah mengampunimu. Siapa yang mendoakan kehancuran untukmu maka doakanlah keselamatan untuknya. Misalnya ya kalau kita didoakan semoga kamu hancur, mudah-mudahan kamu bisa lebih baik daripada saya, karena mungkin dia iri kepada keberhasilan kita, kemudian dia doakan keberhasilan kita menjadi terbalik, menjadi sebuah kehancuran. Artinya kalau kita balas dengan, kalaupun kita tidak mengucapkan seperti itu, paling tidak semoga kamu bisa lebih baik dari saya. Mungkin pasti kalau dia punya hati nurani pasti diam. Ya memang yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang terlatih secara emosional.
Makanya inilah pentingnya emosi kita jaga. Karena apalah artinya sholat kita bagus, tapi emosi kita tidak bisa dikendalikan, berarti sholat kita belum bisa memberikan efek terhadap perilaku kita. Oleh karena itulah, marilah kita sebagai umat Islam, apalagi saat-saat menjelang pemilu ini, seringkali kita dapati kita saling celah-mencela antara satu dengan yang lainnya. Mungkin berbeda pilihan, saling kita mencela. Tidak usah kita. Mari kedepankan ukhuwah di antara kita sesama umat Islam, sehingga insya Allah apa yang menjadi cita-cita semua selamat, bahagia dunia, apalagi bahagia akhirat, insya Allah kita bisa wujudkan, insya Allah mendapatkan jannatun na'im. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menzalimi orang dan tidak termasuk orang yang terzalimi. Kita jauhkan diri kita penzaliman dan terzalimi, sehingga insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wa allimni asrara hikmatika ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.